Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, sahabat semuanya, kita jumpa lagi dengan Teteh yang senantiasa membersamai kita untuk terus belajar. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru, karena ini sebenarnya tidak terjadi ke orang lain gitu ya. Sering kita alami, aku sendiri pun juga sama gitu kan. Aku juga sama. Kadang kita itu kayak ngerasa sudah memberikan banyak, sudah ngasih banyak, tapi kadang nggak dihargai gitu kan. Udah berusaha sabar, kadang masih tetap disepelekan gitu Teh. Dan akhirnya kan ada satu momen tuh yang bikin kita itu kayak kayak meledak gitu, ibaratnya marah, kesel, kecewa gitu. Dan ketika kemudian itu terjadi terus menerus kan ya namanya manusiawi Teh, kan mesti sendiri gitu kan. Nah, ini yang hari ini akan kemudian coba kita breakdown gitu. Bahkan aku teringat ketika pas lagi nggak dihargai atau kemudian nggak ngurus ya sama atasan lah, sama siapa gitu, aku langsung pesan suara gitu. Bu, aku pengen ngingetin ibu ya, ibu jangan sok suci kayak nabi, jangan merasa kayak nggak pernah berbuat kesalahan gitu ya. Ibu digaji pemerintah berapa puluh juta sih, sehingga tidak bisa memposisikan derajat kita itu sama gitu, mau atasan mau bawahan gitu ya. Tidak cukupkah Tuhan tuh ngasih penderitaan lewat anak ibu sebagai pengingat bahwa kita harus memperlakukan sesama tuh dengan sebaik-baiknya, jangan sok suci, jangan sombong dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pesan suara kayak gini tuh karena aku percaya bahwa hukum alam tuh sangat presisi. Nah kadang itu muncul kalimat-kalimat kayak gitu tuh kayak kita tuh nggak bisa lagi kontrol emosi gitu, kayak kita nggak bisa langsung mundur sejenak gitu, jadi langsung reaktif gitu. Nah hal-hal seperti ini Teh, kenapa ya ketika kita tidak dihargai itu kok kayak bisa memicu emosi yang sangat besar, dan karena kita itu pengen bertumbuh, solusinya harus bagaimana? Silakan Teteh. Ya, dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari apapun yang terjadi menjadi sajian semesta, menjadi hidangan semesta yang hadir dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa dihindari, itu nggak bisa dihindari. Bosnya yang begini modelnya, atasan yang begini modelnya, rekan kerja yang begini modelnya, terus orang-orang, teman-teman, sahabat dan lain-lain, itu kita nggak bisa menghindari karena itu memang sudah kurikulum kehidupannya kita gitu. Terus kalaupun kita tahu dalam kesadaran kita tidak boleh terlalu reaktif gitu, ketika itu spontan terjadi, kita bersuara, kita mengungkapkan, itu gimana Teh dalam sudut pandang kesadaran? Itu nggak apa-apa Mas Hendra. Nggak apa-apa, justru itu naturalmu mengalir seperti itu. Mungkin tubuhmu sedang dipakai oleh aliran kecerdasan tanpa batas untuk mensuarakan yang memang harusnya disuarakan dalam pelajaran semesta untuk dia gitu. Jadi itu nggak masalah, itu nggak apa-apa, justru menurutku itu bagus. Itu justru bagus. Jadi yang harusnya mengalir lewat tubuhmu tanpa bisa kamu redam, mengalir, yowes mengalir, mengalirlah. Yang nggak boleh adalah kamu marah sama dia dipendem bertahun-tahun. Itu yang nggak boleh. Oke. Jadi kalau di momen itu kamu lihat ada ketidakadilan, ketidakselarasan dan lain-lain, tiba-tiba kamu tersulut untuk speak up, untuk bicara, menurutku itu aliran semesta. Mengalir dalam bahasa yang tegas, dalam bahasa yang lugas, dalam bahasa pembelajaran. Bukankah Allah juga memang punya sifat-sifat ketegasan itu ya? Benar nggak?
Allah punya sifat kasih sayang, Tuhan punya sifat kasih sayang, Mas Hendra sebagai percikannya atau teman-teman semua punya sebagai percikannya juga memiliki sifat-sifat itu. Benar nggak? Mas Hendra, Allah punya sifat kasih sayang, Mas Hendra punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kelembutan, Mas Hendra juga punya sifat kelembutan. Allah punya sifat tegas loh. Buktinya ketika kasih sayang Allah memberikan hujan, pohon-pohon semua tumbuh ya dalam buah-buahan yang indah. Tiba-tiba banjir bandang. Tiba-tiba gempa bumi. Apakah itu bukan ketegasan dari Allah untuk pembelajaran kita semua? Yang pasti bikin kaget. Nah, sifat itu juga ada di kita. Ada di aku, ada di kamu, Mas. Ketika itu mengalir dalam ketegasan begini gitu, nggak usah ada rasa berdosa. Nggak usah ada rasa gue salah nggak ya, nggak usah, nggak apa-apa, mengalir aja. Yang nggak boleh adalah rasa benci, keselnya kamu pendem berbulan-bulan terhadap dia. Yang kamu nggak suka adalah sifatnya kan Mas, perilakunya kan Mas, bener nggak? Tetapi terhadap personal sesama manusianya tetap harus sayang. Oke. Gitu loh. Suatu saat misalnya nih si yang menzolimi kamu kayak gitu, kamu tegas sama dia, nggak apa-apa nih, secara sifat kamu nggak suka, secara perilaku aku nggak suka gitu. Tapi misal suatu saat dia sakit, dia terluka, dia butuh bantuan, kamu terpanggil untuk menolong, ya nggak apa-apa, ditolong aja orang yang ngezalimin kamu, karena kamu nggak sukanya sama sifatnya gitu. Oke. Yang nggak boleh itu mendem itu di batin kamu yang sampai saya liatin ya nanti kalau itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu lepasin aja, alirin aja. Tapi kamu tegas mau mengatakan kebenaran, mau speak up, justru itu bagus menurut aku. Oke Teh. Tapi kan terkadang gitu ya, teman-teman itu juga mengalami hal-hal kayak gini tuh ketika dia, nggak usah teman-teman ya, kadang perasaan saat kemudian kita marah karena nggak dihargai itu kan bisa jadi karena itu menyentuh sebuah luka yang lama gitu Teh. Artinya betul, di dalam tuh terpendam, aku kayaknya nggak cukup berharga gitu, sehingga segala sesuatunya masih ditentukan oleh faktor-faktor X di luar diri kita gitu. Nah, padahal kan sebenarnya bukan orang lain yang membuat kayak kita tuh tersulut atau marah gitu. Mereka mungkin hanya semacam kayak menekan tombol yang sebenarnya tombol itu sudah ada di dalam tubuh kita gitu kah? Jadi gini, ada dua pembelajaran dari kisah cerita yang Mas Hendra sampaikan tadi. Pertama yang barusan ya, bahwa aliran ketegasan di sifat-sifat Tuhan juga ada di dalam diri kita. Dan kadang itu muncul juga untuk sebuah reason yang baik buat dia dan juga mungkin buat pelajaran buat kita. Itu dari sisi humannya ya kayak gitu. Tapi di sisi terdalamnya kehidupan kita, itu ada satu sisi yang harus kita tahu, bahwa siapapun yang hadir di dalam kehidupan kita, sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Apa yang terjadi di luar itu hanya refleksi, Mas. Pantulan yang banyak sekali tersimpan di dalam tubuhmu gitu. Yang mungkin di sisi ini ada sisi yang Tuhan ingin kamu belajar lebih tentang kebijaksanaan dan kesadaran yang lebih luas lagi gitu. Karena kehidupan ini adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa, di mana kita bertumbuh dalam kesadaran yang melebar, bertumbuh lagi Mas, kesadarannya melebar lagi, bertumbuh lagi kesadarannya melebar lagi, bertumbuh lagi terus kesadaran yang semakin melebar Mas. Semakin melebar sehingga lebarnya tuh udah lebar kayak judul Tuhan yang cintanya tanpa syarat, tanpa batas gitu kalau di ujungnya gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi ini ada dua sisi pembelajaran, yang tadi seperti yang aku terangkan. Yang kedua adalah sadari Mas Hendra, rekan kerjamu, mau itu atasanmu, teman rekan kerjamu atau apapun itu, dia adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Ketika kamu berkomunikasi sama dia yang seperti itu, apa yang kamu rasain? Aku kesel Teh, apalagi aku marah Teh, apalagi aku merasa nggak dihargai Teh, apalagi aku merasa luka dalam banget Teh.
dia itu adalah tukang pos, Mas Hendra. Mhm. Dia ini hanya utusan, dia tukang pos. Tukang pos itu judulnya tugasnya membawa pesan. Pesannya apa? Mas Hendra ngerasain apa? Ya itu teh, kesel, marah, jengkel, nggak dihargai. Nah, itulah pesannya. Ada jengkel, ada marah, ada rasa nggak dihargai yang ada di tubuh yang belum kamu selesain. Oke. Belum kamu beresin, belum kamu. Aku ikhlas menerima semua cerita masa kecilku, pernah bukan dilecehkan dalam arti kayak gimana, mungkin pernah direndahkan, mungkin pernah dilihat sebelah mata lah gitu istilahnya, pernah terluka, pernah nggak dihargai. Nah itu tuh pernah ada, Mas, rasa itu pernah ada di masa kecilmu. Mungkin pada saat ayahmu berpulang, kamu harus menolong ibumu, lalu mungkin kamu jualan, terus mungkin orang nggak mungkin sukses lah anak ini misal, atau ada istilah. Nah itu awalan cerita masa kecil kamu tersimpan di tubuhmu, tersimpan di sistem syaraf tubuhmu, di darahmu sendiri dia tersimpan. Makanya Mas Hendra perhatiin nggak? Kalau pada saat kita rilis kan aku nanya ya, ada nggak sensasi tubuh yang berasa? Entah di kepala, entah di tenggorokan, entah di dada, entah di perut mual, entah di urat saraf belakang, di pinggang, di mana. Itu kan ceritanya macam-macam, Mas. Ada yang di tenggorokan, ada yang di hati, teh dada kayak ketusuk-tusuk, teh kayak penuh. Itu energi itu tuh yang ngendep, mau jalan terurai, mengalir gitu, Mas. Nah, menariknya Luar biasa sih, Mas, ilmu ketika ini. kemudian keluar kata-kata seperti itu tuh sama dulu tuh udah beda banget deh. Kalau dulu tuh kan kayak pas ngeluarin kata-kata tuh kayak kita larut banget gitu kan. Artinya tuh sekarang tuh udah kayak flowing, nggak merasa bersalah apa begitu. Jadi kayak enak aja, udah ngungkapin enak aja gitu. Nah kalau dulu kan masih larut dalam masalah dan sekaligus mendoakan jelek. Nah sekarang tuh kemajuan teh, sudah nggak pernah doakan jelek gitu kan. Ya, itu tuh yang patut disyukuri ya. Itu namanya kesadaranmu bertumbuh pelan-pelan. Karena memang kita hidup tuh dalam pertumbuhan kesadaran yang semakin indah kok, Mas. Semakin bijak gitu. Ada pelajaran besar di situ. Tapi kunci yang kedua tadi, Mas, tahapan yang kedua itu inget deh, bahwa ada luka yang belum selesai itu. Yes. Kalau kamu nggak meluangkan waktu untuk duduk, itu looping lagi, Mas. Betul. Duduk untuk nerimanya gini nih, kan tadi udah tahu nih pesannya, direndahkan, udah tahu ya, kosalnya luar biasa gitu kan, keselnya luar biasa, terus marah, 3 inilah. Kamu duduk aja sama jujur 3 rasa itu, duduk, oh iya masa kecil aku pernah ngalamin ini, duduk, terima. Jadi sadari, oh iya rasa ini pernah ada, lalu duduk, lalu kamu rasain aja, terima aja rasa itu, 1 menit doang lah, terima. Setelah itu ya aku menyadari ini bagian dari cinta juga, tarik nafas, lepasin karena dia cuma pengen diakui kalau rasa itu ada. Dalam kesadaran kamu menerima, enggak lagi menghardiknya gitu loh, enggak lagi dulu aku susah, dulu aku tuh, enggak lagi begitu, tapi kamu melihat bahwa oh indahnya ya perjalanan hidup aku dulu pernah susah, pernah direndahkan. Kan cerita judul direndahkan aku kemarin, ternyata dalam kacamata kesadaran di titik sekarang, ini yang membuat Hendra seperti sekarang. Oke. Nah, cuma butuh klik itu doang sebetulnya, Mas. Siap Teh Febi. Nah, berarti kan ketika kemudian kita itu masih butuh dihargai dari luar, sebenarnya kan salah satu penyebabnya karena kita tuh belum selesai juga menghargai diri sendiri dari dalam gitu. Nah, betul. Agar kita benar-benar bisa menghargai diri sendiri dari dalam gitu, sehingga kita nggak butuh lagi secara faktor eksternal mau dihargai mau enggak, udah nggak ngefek, udah nggak se-trigger itu gitu. Itu gimana Teh? Gini Mas Hendra, aku tuh belajarnya dari buku Lester Levinson loh. Terus akhirnya kan aku ambil kelas online-nya Hildoskin langsung ya, online. Aku ikut retreat-nya seminggu, Mas.
Retreatnya itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah di sananya sore sama siang gitu. Di akunya meleknya sampai harus begadang kayak gitu untuk bisa dapetin online fasilitator ya, bukan yang lebih dari itu. Fasilitator tuh artinya aku cuma memfasilitasi aja, sama kayak bahasa kemarin Bosman di speak video pendeknya tuh, bahwa guru yang sejati itu adalah kamu gitu kan. Kamulah gurunya, kamulah guru sejatinya. Aku hanya fasilitator. Aku hanya mengingatkan bahwa kamu adalah kreator tugas, kamu adalah kreator kecil gitu. Aku hanya membangunkan macan-macan yang lagi tidur di dalam tubuhmu gitu. Nah sama, ini fasilitator juga seperti itu, hanya menjembatani. Jadi di dalam satu pelajaran rilis yang sangat begitu indah, rilis dalam pemahaman kita di Abundant Revolution itu dia ada 2, Mas. Pertama, terbuka untuk menyadari dan menerima. Jadi ini ada sedih, ada luka kayak kamu tadi tuh. Ada luka, ada sedih. Selama ini kan terjadi pendem gitu kan? Iya. Bener nggak? Terjadi dipendem aja terus. Nah yang dipendem ini dia nggak pernah ada momen untuk mengalir. Karena nih kuncinya ya, kunci dari segala kunci. Hidup itu tentang aliran, Mas. Seperti kita bernapas. Jadi ada masuk, ada keluar. Kalau masuk doang stuck dia, mati kita. Uang masuk, nggak dikeluarin jadi sedekah, nggak dikeluarin jadi apapun, mati kita jadi penyakit itu. Semua yang stuck, bendungan itu isinya jadi sampah semua karena dia nggak mengalir. Begitu juga emosi, Mas. Emosi itu naturalnya dia harus mengalir karena energi itu mengalir. Energi itu mengalir, Mas. Dia harus mengalir dia. Energi itu mengalir. Jadi energi itu naturalnya mengalir. Harusnya ini tubuh kita, ini ada energi kesedihan, teralami, mengalir, kita ikhlasin lewat gitu. Kebahagiaan mengalir lewat, segala hal itu mengalir. Ini kisah ceritamu, cerita aku juga ya. Di beberapa hari yang lalu juga aku ngalamin kayak kamu, cuma beda versi. Itu ada looping juga tuh di aku sempat nangis juga dan lain-lain. Tapi bedanya aku, kalau aku sedih nangis, selain daripada aku klarifikasi dan lain-lain, aku duduk bersama rasa untuk ini ada yang belum selesai nih, berarti kok aku sedihnya pakai banget ya, masih ngocor air mata gitu. Aku ngalamin juga kok yang gitu-gitu. Cuma aku tahu cara ngehandle-nya gitu. Sehari 2 hari beres itu biasanya. Nah, ketika selama ini yang terjadi sama Mas Hendra, atau sama contoh deh yang privat terakhir sama aku, ada seorang perempuan, dia bekerja di luar negeri, di Arab Saudi, jadi pengusaha, Mas, di Arab Saudi. Dia bekerja, tapi kisah kecilnya adalah dia pernah dilecehkan sama ayah ibunya. Kamu nggak cantik, kamu tuh jelek, katanya gitu. Jadi ayah ibunya kalau misalnya marah sama dia, mukul dan ngata-ngatain kebun binatang keluar semua. Gogok misalnya gitu, apa kamu tuh jelek, kamu tuh pokoknya segala macam itu tersimpan di dia. Dia bilang kamu tuh nggak cantik, kakakmu tuh cantik, kamu tuh nggak cantik. Dia bilang kamu tuh nggak pintar, kakakmu tuh pintar, kamu nggak pintar. Itu terekam ternyata sama si anak. Si anak menyimpan dendamnya adalah, lihat ya mama, katanya, kalau aku besar aku akan membuktikan, dan dendam itu kebawa terus. Dampaknya apa? Ketika dia membawa dendam luka terhadap kesuksesan juga yang dia pengen buktikan kepada keluarnya bahwa aku bisa dapetin cowok ganteng, lebih ganteng daripada suaminya kakakku. Aku bisa lebih kaya daripada kakakku. Karena ada yang dia ingin approval tadi tuh, membutuhkan approval, membutuhkan pembuktian itu gitu. Latar belakang dendam ini terbawa, dia bisnis, waktu itu bisnis berhasil, jatuh lagi, bisnis berhasil, jatuh lagi. Itu selalu berulang sampai akhirnya dia punya utang, dari utang 20 juta, looping utangnya jadi 100. Ini kisah nyata, Mas. Looping lagi, utangnya menjadi 1M, looping lagi, utangnya menjadi 2M, terakhir utangnya udah jadi 50 miliar. Akhirnya dia nyerah ikut privat.
untuk mencari jawaban. Ini gak selesai-selesai, aku capek, ini dari mana akarnya? Nyambung ke pertanyaan Mas Hendra tadi. Ketika latar belakang semua cerita itu adalah tentang keinginan untuk dihargai, itu nanti tetap looping lagi. Kenapa? Kenapa? Ini ya Allah, aku tuh bengong banget ngeliat kisah nyata kemarin yang aku temenin kelas privat itu. Gila, itu bisa begitu ceritanya, loopingannya gak selesai-selesai Mas, dari tahun 2000 begitu sampai dia capek. Dia udah 3 kali ganti suami juga. 3 kali ganti suami, 3 kali ganti bisnisan. Online apa offline? Online. Itu sahabat temenku online. Dia online, dan itu bener-bener aku liatin si cerita prosesnya itu. Ya Allah, tarik napasnya itu sampai kisah hidupnya luar biasa, dan aku akhirnya benar-benar mempelajari pola itu. Kuncinya ada di mana? Gini Mas, gini, kuncinya di sini. Jika seumur hidup kita nggak pernah tahu siapa diri kita, wes asli penderitaan Mas. Kalau kita nggak pernah tahu diri kita siapa sebenarnya, itu nggak akan beres-beres, menderita terus sih Mas sebetulnya. Karena yang harus kita lepaskan itu ada 3 lapis Mas. Yang harus kita lepaskan itu emosi-emosi yang tadi itu, yang dendam, yang marah, yang luka, yang sedih, itu harus dilepasin itu. Tapi itu baru di permukaan Mas, baru di ombak-ombaknya doang kalau kata ombak. Jadi kalau si ombak-ombaknya doang yang dilepas, ini masih ada pengen dihargai, ingin dicintai, ingin mengatur, ingin mengubah, ingin dirasakan keberadaan kita ada. Tetap Mas looping juga itu ternyata. Keinginan dendam, ingin membuktikan, pokoknya yang judulnya ingin gitu. Nah, si keinginan ini tuh juga harus dilepas ternyata. Kenapa harus dilepas? Konsepnya adalah karena semuanya sudah ada dan tersedia di dalam dirimu. Jadi kamu nggak perlu ingin-ingin. Kuncinya, keinginan kamu lepasin aja Mas Hendra. Serahkan aja kepada kecerdasan yang tanpa batas mengaturnya. Kamu punya ingin apa? Aku punya ingin A. Keinginan lo lepasin. Mau apa lagi? Aku punya ide B. Ide B lo lepasin. Serahkan kepada kecerdasan yang tanpa batas mengaturnya. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada dan tersedia semua potensi itu. Ketika kamu ingin, akhirnya kan judul ingin itu dibaca sama semesta sebagai sesuatu yang kamu belum punya, Mas. Kalau Mas Hendra uangnya udah banyak sekali di banker, ratusan miliar misalnya, kamu kan nggak lagi ingin uang 1M, 2M kan, orang udah ada. Bener nggak? Rasakan aja rasa kelimpahan. Intinya itu, jadi semua keinginan pengen dihargai, lepasin. Keinginan pengen membuktikan sesuatu, lepasin Mas. Keinginan pengen akulah satu-satunya aku yang hebat, lepasin juga Mas. Itu lepasin aja. Lalu ada satu lagi yang harus dilepasin. Egomu. Karena keinginan itu berasal dari ego. Ada individu, ada seseorang, ada diri yang merasakan butuh menyandang itu semua. Padahal kita nggak ada. Itu Abah Isa kan? Kita nggak ada. Coba Mas belajar jadi yang nggak ada aja. Jadi mau lu tapi kalau lu harus speak kayak tadi dibilang di pembicaraan awal, it's no problem ya. Tubuhmu memang harus menyampaikan itu mewakili suara Tuhan. Tubuhmu memang harus menyampaikan itu mewakili suara Tuhan. Tapi yang harus kamu lepasin emosi kamu, sedih, kesel, dendam, jangan dipegangin nih sama kisahmu yang pertama ini. Udah lepasin. Okay. Yang kedua, ingin dipercaya, ingin dipuji, ingin followernya banyak, ingin dilihat. Gimana ya, kenapa follower aku dikit ya, subscribe aku kenapa dikit ya, menderita. Ingin dipuji, ingin dihargai, kok aku nggak diundang, kok dia diundang. Kok dia jadi pembicara, aku enggak. Kok dia ditampilin, aku enggak. Itu kan masih ingin. Lepasin. Tapi ingat, semua keinginan ini ada akar terdalamnya.
Ego itu diri palsu kamu. Ego itu diri yang selalu merasa aku menderita, aku dimanfaatkan, aku tersinggung. Aku yang dizolimi, aku korban dari sistem. Egonya hilangin boleh nggak? Dirilis kita itu, dirilis Abundant Revolution, kenapa banyak yang berhasil? Kadang metode tiaranya tuh 3 ini yang dilepasin. Emosinya, keinginannya, sama rasa diri yang merasa dia ada. Padahal dia nggak ada, Mas. Nggak ada. Diri ini nggak ada, lepasin aja. Balik ke sejatinya kamu, akulah percikannya. Kalau bicara Mas Hendra adalah percikannya, percikan Tuhan. Ini udah nggak butuh labeling pujian lagi kan, Mas? Benar nggak? Kenapa nggak butuh? Kenapa nggak butuh? Karena kamu adalah sang sumber. Kamu adalah sumber kelimpahan, Mas Hendra. Kamu adalah sumber kebahagiaan, Mas Hendra. Kamu adalah sang sumber, jadi nggak butuh itu semua. So enjoy aja jalanan kehidupan ini. Oke, Teh. Jadi teman-teman yang mau rilis secara total, secara utuh, yang mau Quantum Jam, yang mau mendapatkan semua materi Abundant Revolution, termasuk dapat buku, dapat audio, dan dapat nomor WA Teh Feby secara langsung, bisa chat kapanpun. Nanti di tanggal 25 April kita ketemu di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya ya. Silakan ajak keluarga. Tadi itu ada yang bawa keluarga 4 ya. Pagi daftar kelas, lanjut siang sampai malamnya join reuni. Nah, nanti teman-teman dapat harga alumni langsung kalau ikut kelas yang pagi. Itu kelas online juga bisa teman-teman ya, tanggal 25 April. Nah, Teh, aku pengen kembali ke ini tadi. Jadi kalau misalnya ada orang tuh ketika ada masalah masih mudah tersinggung, masih butuh pengakuan, sangat kecewa dirinya kalau tidak mendapatkan apresiasi. Pokoknya intinya pusat nilainya itu masih bergantung di luar, berarti itu tanda bahwa seseorang tuh masih lapar validasi ya. Belum selesai. Di ranah batinnya ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai. Izinkan itu dialihkan. Tapi nggak apa-apa, Mas, itu proses. Nggak apa-apa. Kalau masih dalam fase itu nggak apa-apa juga. Kan semua adalah perjalanan kesadaran gitu. Jadi di sini, Mas, di dalam kehidupan ini, kalau mau jujur ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Karena setiap diri jadi guru, setiap teman jadi guru, setiap orang jadi guru. Kita belajar satu sama lain, intinya kuncinya cuma satu. Bertumbuh dalam kesadaran yang lebih luas, mendekati sifat-sifat indahnya dia, sang energi tanpa batas itu. Jadi semakin kita itu mengejar sebuah penghargaan ya Teh ya, semakin kita mengejar validasi, justru di situ muncul realitas, semakin kita nggak dihargai gitu ya. Karena mungkin dengan ingin-ingin tadi itu, energi yang keluar itu kan terasa lemah gitu, karena aku butuh needy gitu kan, needy gitu ya. Aku needy, butuh kamu mengakui aku gitu kan. Yes, needy. Dan apa yang terpancarkan di dalam batinmu, nggak punya, aku butuh, nggak punya, rasanya belum ada di tanganmu. Semua itu semesta dengan jujur hanya akan melihat, oh kamu rasanya kurang, bener nggak? Kurang validasi kan, kurang pujian ya. Judul kurang itu ditambahin lagi, lebih banyak kekurangan hadir dalam kehidupan kita. Karena semesta itu hanya mencerminkan gambaran batinmu. Itu sebabnya kenapa Quantum Jam luar biasa. Kalau nggak salah terakhir aku tuh kirimin kamu yang ada orang tua yang
mengkuantum jamkan anaknya kerja di Hong Kong. Udah baca belum tadi? Tadi pagi kalau nggak salah. Itu 2 tahun Mas, nggak beres-beres. Maksudnya dia udahlah play, wawancara, udah ini cuma tinggal berangkat dan lain-lain. 2 tahun nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena rasanya gregetan, pengen cepet-cepet ini harus rasanya, pokoknya ambisi maksa banget deh doanya sama Allah. Oke. Dibacanya sama semesta belum punya, jadi lama prosesnya. Ketika waktu itu ikut Quantum Alignment kalau nggak salah, dia udah alumni batch 9 kalau nggak salah. Lalu akhirnya November atau bulan apa ya, ikut Quantum Alignment, Quantum Jam kan, bareng kita kan. Dia mengkuantum jamkan goal anaknya diterima. Lalu nih kuncinya, rasakan sudah menerima. Karena kan sebetulnya semuanya udah ada Mas. Di dalam energi tanpa batas semesta ini kan isinya semua potensi yang kita mau tuh udah ada dan tersedia sebetulnya. Baik di dalam dirimu, kan kemarin kita kupas ya di bab 1 ya. Ada 40 triliun sel di dalam tubuhku kan. 99%-nya adalah energi kecerdasan semesta tanpa batas ada di sini. Oke. Di sel tubuh, di luar tubuh juga melingkupi semua itu. Jadi di dalam itu ada kecerdasan tanpa batas. Di luar tubuh kita ada intelijensi universe, ada kecerdasan tanpa batas, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, Teteh, ini sebelum aku lanjut ya Teh. Ya. Kemarin tuh kita harus apresiasi Teh, semangatnya teman-teman yang daftar acara Quantum Alignment itu sampai 280-an ya kalau nggak salah. Mas Hendra, aku tuh sebetulnya masih banyak yang mau daftar, tapi di jam 4-an, tapi udah tutup. Terus ibu yang di Papua tuh inget nggak? Ibu di Papua tuh, siapa namanya aku? Ibu Kori. Dia bilang, daftar. Jadi animonya ini masih gila banget sih. Ini kenapa ditaruh tanggal pertama aja sih? Dan ini Teh, terkadang sampai aku mikir, ini gimana ya? Ini teman-teman udah pada ikut kelas Badan Revolution, semuanya udah lengkap gitu ya. Tapi setiap ada Quantum Alignment, daftar lagi gitu. Jadi kan kayak sebuah anomali gitu. Iya nggak sih, mikir kayak gitu nggak sih? Aku secara pribadi tuh kayak ini gimana ya? Ini fenomena apa ya? Mereka tuh udah pada ikut kelas loh, tapi pada join setiap ada Quantum Alignment. Iya, kalau wajar kalau misalnya bagi teman-teman yang Mas aku ikut kelas itu karena belum bisa ikut yang kelas Badan Revolution, ikut yang murah dulu yang 350.000 Quantum Alignment. Tapi ini kayaknya hampir 50% lebih alumni sih. Nah makanya. Jadi kalau yang aku tanya ya sama yang lain, biasanya yang ikut Quantum Jam lagi yang alignment ini, itu mereka yang goal ke-1 udah selesai, udah berhasil. Ini ada Quantum Jamin berikutnya gitu Mas. Oh, tapi ada juga yang mungkin karena ya rindu, terus kemudian ada juga yang memang pengen rilis bareng. Iya. Ada juga yang pengen rilis bareng, ada juga yang setelah rilis bareng mereka tuh merasakan sensasi plong yang kayaknya nggak kebayar kalau mereka rilis sendiri. Kayak recharge mungkin ya Teh ya. Iya, kayak recharge baterai gitu ya. Ada yang minta diingetin sama Indri, asisten aku, Mbak Indri tolong kasih tahu aku dong kalau ngaji Rosso mau ada acara Quantum Alignment. Jadi Indri tuh ngingetin yang di pesan. Nah, ke darah. Oke Teh, karena memang tadi pagi itu juga masih banyak kan yang nanyain Quantum Alignment selanjutnya itu tanggal berapa? Dirimu ada waktu tanggal berapa? Betul, tadi aku udah info kamu, ini kelamaan gak ya? Masih 1 bulan dari sekarang. Gak apa-apa, biar lama aja. Tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei ada Quantum Alignment selanjutnya teman-teman ya. Tanggal 4 Mei 2000, hari Senin 4 Mei 2025 jam 7 malam. Oke, Mbak Vin. Diingat-ingat Mbak Vina. Senin 4 Mei 2026. Tadi malam sampai berapa jam tuh Teh? 2 jam lebih kali ya? 2,5 jam rata-rata karena ada Q&A. Dan yang di recordnya udah dikirim Mbak Din? Udah semua. Oke, alhamdulillah ya. Oke, syukurlah kalau begitu ya. Jadi teman-teman,
sekali lagi yang mau join kelas online nanti tanggal 25 April ya. Ya, Itu lebih panjang durasi waktunya daripada kelas online oh, batch sebelumnya karena 3 ini jam lebih. hybrid offline dan online gitu ya. Nah, aku kembali lagi ya Teh ya. Berarti kan seseorang itu kalau masih ingin dihargai sebenarnya kan itu hal yang menurutku nih ya, menurutku tuh lumrah, sangat Wajar. wajar gitu. Tapi yang menjadi berbahaya ketika harga diri itu tergantung pada itu gitu. Ya nggak sih? Betul, itu bakal capek, itu bakal lelah, itu bakal menderita, itu bakal muter-muter nggak selesai-selesai. Tapi gini Mas, sama deh kayak di dalam kehidupan ini kan ada pelajaran proses pertumbuhan kita ya. Pertama TK gitu kan, kesadarannya masih TK. Lalu SD, SMP, SMA, kuliah, sama kesadaran ini juga seperti itu. Sama seperti waktu yang lalu aku cerita tentang judul puasa, Mas. Ya. Puasa di level yang pertama itu kan nahan lapar dan haus doang. Ya Teh. Mainnya cuma di fisik doang kan. Berikutnya, boleh nggak puasa dari kamu membenci seseorang? Itu kesadarannya udah naik lagi tuh, ya kan? Boleh nggak kamu puasa dari kamu menahun, memendam dendam? Nah, itu dipuasain dulu tuh, lepas-lepasin. Boleh nggak puasain itu? Nah, berikutnya levelnya naik lagi. Boleh nggak semua cerita marah, kesel, dendam kamu? Ini kan identitas lamamu. Kamu kan bukan itu. Sejatinya kamu, blueprint kamu, kamu adalah bahagia berkelimpahan. Identitas asli kamu tuh tubuhmu penuh cinta. Ini identitas lama, boleh nggak puasa dari identitas lama? Kan gitu kemarin. Ya, kita sadari ini ada identitas baru yang sejatinya diri kamu. Lepasin itu. Lalu naik lagi level berikutnya tuh. Boleh nggak puasa lagi nih dari hal-hal yang menaungi semua itu dalam overthinkingnya kamu, nggak perlu mikirin yang kamu nggak perlu pikirin. Menilai terlalu dalam yang nggak perlu kamu nilai. Nggak perlu kamu terlalu larut mikirin ntar ini gimana ke depan sampai akhirnya kamu sakit perut sendiri. Sampai pada ujungnya boleh nggak ngelepasin identitasmu aja masuk ke identitas dia, kamunya udah jadi nggak ada. Itu yang terakhir. Sama kesadaran ini juga gitu Mas. Di level-level awal aku, Mas Hendra juga wanting to be approval, Mas. Butuh banget approve dari orang. Butuh dihargai. Kalau dulu kan, wah, status apa segala macam, kok dia nggak ngelihat status aku ya? Kok yang ini nggak banyak ya? Masih ribet banget tuh mikirin kayak gitu. Kalau sekarang udah mau orang muji, nggak ngurus. Oke Teh. Kayak gitu. Jadi ini pertumbuhan kesadaran. Aku pun seperti itu, memandang yang masuk kelas di privat dari Mbak Lela ya, dihantarkan orang-orang ini, aku bisa lihat nih, oh dia kesadarannya baru di titik ini, oh berarti kalau di titik ini kuehnya yang ini, sambil pelan-pelan bertumbuh. Harus Oh yang ini udah di disesuaikan. titik ini nih, iya. Yang ini kuehnya ini nih dibanyakin yang ini. Ya. Kalau yang ini, wah ini mah udah di ujung nih, ini udah tinggal dimasuk-masukin aja nih judul terakhir gitu. Oh iya Jadi Teh. yang masuk beda-beda. Teman-teman mungkin perlu informasi juga Teh, channel resminya Abundant Revolution Teh. Betul banget nih. Karena gini, karena sini. nanti malam juga ada video-video mahal yang akan kita naikkan. Dan semakin hari semakin banyak juga teman-teman yang udah jadi pelanggan di Abundant Revolution maupun di channel Ngadi Roso Teh. Nah, FEB coba dijelasin dulu nih di channel. Ya, jadi gini teman-teman, aku terima kasih banyak ya buat semua alumni yang udah jadi clipper kita ya Mas Hendra ya. Yes. Terima kasih banyak karena itu memberikan warna yang sangat indah sekali tentang kesadaran. Tentang kesadaran itu sangat indah sekali. Misi aku dan Mas Hendra nggak lain nggak bukan, kita cuma fasilitator seperti yang dibilang sama Bapak Mardigu. Kita hanya fasilitator aja, kita hanya memfasilitasi, kita hanya menjebatani untuk mengingatkan kembali teman-teman tentang semua kelimpahan itu udah ada di dalam, semua goal udah ada di dalam. Cuma itu yang kita mau kasih tahu ke teman-teman. Ketika kamu fokus sama itu, kamu akan mengalami itu.
Karena Abdullah gurunya Neville Goddard bilang, ketika kamu tidak mengetahuinya, nggak tahu tuh bahwa kelimpahan ada di dalam, nggak tahu kalau dirinya siapa yang udah tanpa batas gitu. Seseorang nggak tahu nih Mas, kalau ada itu gitu di dalam diri dia, bahwa dia sejatinya tuh itu, dia nggak tahu nih. Dia nggak akan pernah mengalami secara utuh kebahagiaan dan kelimpahan, Mas. Jadi butuh teman-teman untuk mengannounce, menyebarkan cerita ini untuk bisa sampai ke telinga mereka. Nah, banyak clipper-clipper yang muncul, tapi yang resmi aku dan Mas Hendra itu adalah YouTube Abundant Revolution 17. Itu official kita. Itu officialnya kita, di mana semua materi terupdate, terbaru, terorisinil, pertama kali ditayangkan itu di Abundant Revolution 17. Dan ini kita persembahkan untuk teman-teman yang mungkin belum mulai bisa ikut kelas ya Mas Hendra ya. Bisa lihat, mampir ke sini untuk lihat dulu, icip-icip dulu gitu. Tapi untuk yang pengen lebih dalam belajar, bisa membership-nya itu hanya Rp40.000 aja. Semangkok bakso kayaknya itu Mas. Jadi 1 bulan kamu sudah bisa mendengarkan itu video-video yang eksklusif secara membership. Dan semua video-video itu juga diceritakan dan dikemas sangat luar biasa dalam bentuk pertanyaan, cerita, kisah, wawancara, itu ada di Abundant Revolution 17, itu officialnya kita. Yang di luar itu, yang berbayar, kita nggak ada. Jadi kalau di luar Abundant Revolution 17 itu bukan officialnya kita, jadi kita nggak bertanggung jawab atas itu gitu ya, dan itu juga tanpa izin kita. Jadi kita nggak ada selain Abundant Revolution 17. Nah yang official berikutnya tentunya Ngaji Rosso, dan di aku juga Mas, di official akunya tuh ada aku rangkum Mas, semua testimoni semua, tapi isinya testimoni semua tuh aku jadiin satu, biar apa? Biar teman-teman sedikit gampang gitu nyarinya. Yang utang mana yang utang, ya udah tuh lihat tuh utang tuh ada di situ gitu. Jadi itu aku gabungkan, itu ada di Ruang Kesadaran TVB. Dan dirangkum semua. Di Abundant Revolution juga ya, teman-teman. Oh iya betul. Itu tim ya, tim kita ya, tim kita yang buat, tapi itu tidak berbayar ya Mas Hendra ya. TVB Abundant Revolution itu free. Tapi yang berbayar membership itu Abundant Revolution 17. Yang lain itu bukan official. Nah, sekarang Teh, caranya biar kita itu benar-benar bisa keluar pada saat kita memiliki kita tuh gampang tersinggung misalnya, supaya bisa keluar dari pola ini gitu. Kira-kira tips-tipsnya apa aja nih yang bisa dilakukan gitu? Karena ini nih terjadi di banyak teman gitu. Pentingnya untuk keluar dari pola biar apapun yang terjadi itu kita nggak gampang tersulut gitu Teh. Ya, jadi gini, ketika ada sesuatu yang mulai mengganjal, kok aku mudah tersinggungan ya, kok aku senggol bacok ya, gitu ya. Kok aku kayaknya gampang banget tersulut emosi tuh, reaktifnya tuh keseringan misalnya kayak gitu. Jika itu terjadi, itu tandanya daleman kamu tuh penuh banget sama sampah-sampah energi. Penuh Mas, jadi dia meluap-luap gitu, penuh. Terus kadang juga ada ciri berikutnya adalah gini, TVB aku nggak tahu kenapa ya aku kok gampang nangis. Apa-apa nangis, apa-apa sedih, padahal lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba air mata keluar aja gitu. Kalau itu banyak banget dalam cerita kayak gitu Mas, tiba-tiba keluar aja, muncul aja keluar, sedih, nangis, nggak tahu sebabnya apa. Kayak pilu, sedih, sama itu juga. Penuh di dalam kamu, izinkan kamu alirkan, izinkan kamu lepaskan. Waktunya melepaskan. Waktunya melepaskan yang harusnya mengalir Mas. Harusnya mengalir, ini kesimpan. Lama-lama tubuh kita penuh. Dan ketika ini udah penuh, nanti tubuh udah nggak kuat lagi. Munculnya penyakit deh jadinya. Asam urat lah, GERD lah, asam lambung lah, penyumbatan pembuluh darah, cancer, diabetes. Emang itu dari mana asalnya? Dari situ Mas. Semua sakit apapun, aku pernah ikut kuliah kedokteran sedikit, cuma nggak lulus ya. Maksudnya pernah ikut belajar kedokteran karena waktu itu papaku sempat
operasi jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, sambil nunggu pasien, dokter-dokter kuliah kita diizinkan nih yang menunggu pasien itu diizinkan untuk ikut kuliah bersama tuh kedokteran tentang pembuluh darah. Dokter profesor terbaik di Bandung saat itu, ahli pembuluh darah, ngomong gini, ibu-ibu, bapak-bapak semua, tahu nggak, ini valid nih ya dokter yang ngomong, tahu nggak, dari 100% judul orang itu sakit, 80% itu karena batin, katanya gitu, karena emosi. Karena emosi, jadi semua penyakit apapun, kata dia gitu. Dia udah S3 di beberapa negara gitu. Semua penyakit apapun itu emosi memegang kontribusi kurang lebih 80%. 20%-nya yaitu pola makan lah, nggak olahraga, terus kurang istirahat, itu cuma 20% doang. Tapi 80%-nya itu adalah jiwa kamu, batin kamu, emosi kamu. Jadi, nih karena aku yang nunggu anak papa gitu ya, diedukasi kan, jadi ibu coba aja ngobrol bapaknya, ada nggak yang nggak dimaafin keluarganya, coba kasih dia kasih sayang, kasih dia cinta, kasih dia gitu. Jadi waktu itu treatmentnya selain ya operasi stent juga, terus selain obat juga, tapi dokter bilang yang menyembuhkan justru kejiwaan dia ketika dia bisa melepaskan emosinya. Wah, menarik. Memaafkan. Itu Menarik kisah nih, Teh. nyata aku sih, kisah nyata Iya, aku. oke, sip. Dan itu benar, papa aku waktu itu kena serangan jantung karena habis berantem soal warisan sama adiknya. Ya, Dia ini merasa nggak adil gitu. informasi yang Gitu. Bener, kena serangan jantung tuh ketika ada emosi yang memuncak, nggak bisa tersampaikan semua, kependem, kena lah pembuluh darah. Jadi itu bener. ini sebuah informasi yang sangat berharga buat teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Tapi ada nggak Teh indikator kalau kita sudah benar-benar sembuh dari luka tidak dihargai, quote and quote gitu ya? Apakah misalnya kalau kita tuh misalnya lagi mengalami hal yang sama, terus respon kita itu tetap tenang bahkan saat diabaikan gitu, itu Iya. tuh tanda bahwa kita sebenarnya memang benar-benar aku udah selesai nih kayaknya isu tentang nggak dihargai ini gitu kan, atau gimana? Gini Mas, rasa itu akan tetap ada, ngalir. Kayak contoh, ketika tidak dihargai, sedih. Itu sedihnya tetap ada alirannya. Sedih. Jadi bukannya kita mati rasa banget gitu, enggak, biasa aja. Sedih ya masih ada sedih dan lain-lain. Bedanya, respon kitanya ini, satu cirinya, sudah tidak menghakimi. Udah nggak menghakimi, nggak ngelabeling orang lain. Wah, dia tuh yang udah nggak gitu lagi. Jadi rasa itu ada. Aku ngalamin banget ya Mas, di beberapa bulan terakhir nih, beberapa spektrum rasa lagi aku alami gitu, lagi aku rasakan gitu. Di situ apa yang aku lakukan? Aku nangis, aku merespon secara tubuh ada. Cuma setelah itu aku sadar, kalau aku cara rilisnya gini Mas, kalau aku kayak kamu gitu ya, reaktif, berdebat, ngomong misalnya ya. Tapi setelah itu, aku tuh memang ngasih jeda sedikit untuk aku duduk, diem, tenang. Karena gini, keheningan adalah kekuatan paling aktif. Keren. Ya, catat ya. Keheningan adalah kekuatan kreatif paling aktif. Jadi hening itu sebetulnya bukan diem tidur gitu, bukan. Tapi justru di dalam hening itu ada kekuatan kreatif paling aktif. Kekuatan kreatif paling aktif. Kenapa? Karena di dalam hening itu kamu menyatu dengan frekuensi Tuhan. Karena hening itu frekuensinya alfa dan theta. Dan disitulah gelombang energi Tuhan, frekuensi Tuhan mengalir, memberikan kecerdasan tanpa batas untuk memberikan kepahaman terhadap kamu tentang apa yang terjadi di dalam peristiwa itu. Jadi kalau aku ngalamin sesuatu, aku merespon juga kayak kamu sama gitu ya, mengungkapkan pendapat juga. Setelah itu aku duduk diem untuk merasakan rasa itu. Dan aku nggak lagi membenci orangnya, enggak, tapi ini tuh ada rasa
yang disampaikan sama orang ini sebagai tukang pos, entah itu orang terdekat kita, entah itu suami kita, entah itu pasangan kita, entah itu rekan kerja kita, ibu kita, kakak kita, atau siapapun gitu. Ini ada rasa yang mau disampaikan. Jadi aku duduk hening dulu nih, masuk ke keheningan untuk merasakan, menyadari rasa ini ada. Ini ada rasa lagi nih yang muncul nih di hadapan aku. Ini kan cuma pantulan gitu. Ini cuma pantulan nih dari batin aku kan. Ini berarti ada yang belum selesai. Aku duduk di situ, aku larutkan dulu. Aku rasain penuh aja. Kesel misalnya, sedih misalnya. Terus dalam misalnya nyesek. Rasain aja nyesek. Tapi udah lagi nggak dalam cerita aku benci dia. Udah nggak gitu, Mas. Udah nggak menghakimi. Udah nggak ada penghakiman. Tapi kita hanya melihat ada rasa ini yang kita rasakan. Ini hanya cerita pantulan refleksi cerminan realita kita, yang ini adalah gambaran daleman kita, dan aku mau duduk berdamai dengan rasa itu. Aku terima, aku rasakan penuh, duduk sama rasa itu. Terus kalau rasanya masih ada kata kunci yang selalu aku katakan, dan itu biasanya mujarab sih buat aku ya. Aku kalimatnya gini, Mas. Terakhir nih, kalau udah selesai, lalu aku bilang, ini kok masih berasa juga ya? Aku bilang gini, aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku adalah sumber cinta, aku adalah sumber kelimpahan. Oke, Teteh. Itu aku ulang-ulang. Aku nggak tahu ya, kalau di aku itu manjur. Kamu coba aja. Bener tuh, pernyataan yang bener tuh. Jadi kadang di kita itu powerful, di orang lain beda cerita. Itu tuh keren tuh, punya Karena perspektif kan kayak tergantung gitu. dia ada di kesadaran yang sebelah mana, Mas. Itu satu. Yang kedua kan mesin tubuhnya orang kan beda-beda. Beda-beda. Kak. Betul. Jadi Nah, nggak selalu sama. tapi dari penjelasan Teteh tadi itu kadang pada saat kita marah itu kan akhirnya kita jadi punya semacam kayak awareness baru gitu. Pada saat kita marah tuh bukan karena seseorang atau orang lain itu yang salah gitu, tapi karena memang ya kita belum berdamai dengan bagian diri kita yang dulu yang pernah nggak dianggap gitu kan. Dan mungkin sebenarnya kalau kita ngomong healing itu ya bukan tentang membuat semua orang harus menghargai kita gitu, tapi tentang pada akhirnya kita harus berhenti meninggalkan diri kita sendiri, ya nggak sih? Betul, diri yang bukan kita, yang diri lama itu. Iya, makanya itu. Mematikan diri sendiri, membunuh diri sendiri, itulah yang di orang Jawa tuh bilang tuh, Mas. Mati dulu sebelum hidup, atau mati sakjroning urip. Urip sakjroning pati. Ojo dek ngomong reno-reno, salah kamu. Maaf, aku bukan orang Jawa soalnya. Tapi aku familiar banget sama istilah itu. Maksud mati di dalam hidup, gitu ya, Mas? Nah, maksudnya mati yang mana? Yaitu diri palsu kamu tadi itu, emosi, keinginan, ego. Kalau ego kan aku harus didului, aku harus dihargai, aku nih, kalau kamu mau pilih dia atau aku, harus kamu pilih. Itu ego tuh, itu ego. Tapi di ranah kesadaran, akar dari semua akar penderitaan itu adalah ketika kamu masih terus megangin egomu. Itu bakal capek, Mas. Oke, sip. Lelah. Lepasin aja boleh nggak? Thank you pelajarannya Teteh. Satu pertanyaan terakhir Teh, ya. Oh iya Teh, jangan lupa ya teman-teman yang mau dapetin buku syukur, buku asumsi dan buku goals itu harus inden dulu ya Mbak Vin. Sampai tanggal 16 April, karena cetakan, dicetak berapa ribu aja habis gitu kan. Masya Allah. Berapa aja habis gitu. Nah, ini memang indah sih, karena memang panduan bahasanya simpel banget dan mengena ke judulnya gitu. Iya. Dan 3 buku ini betul-betul dibutuhkan, Mas, karena gini ya. Pertama, kalau kamu ada masalah apapun, pertama sadari dulu masalah itu ada, lalu penerimaan, itu yang pertama.
Terima. Gue ditipu, gue punya utang, izinkan kamu terima dulu. Sadari untuk menerima. Setelah itu, ya ini kan emang udah realita, ikhlasin aja. Jadi ternyata Mas Hendra, ketika kita ikhlas menerima, itu jadi tabungan semesta tersendiri loh. Jadi tabungan energi tersendiri. Si luka sedih ini yang tadinya muatannya itu negatif, dia kamu terima, dia mengalir, dia jadi energi netral lagi, dia jadi energi baru lagi, Mas. Jadi jangan salah loh, ketika salah satu ayat suci bilang di surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153, itu dibilang, ketika kamu punya masalah, ketika kamu terjatuh, ketika kamu mentok, ketika kamu putus asa, Quran bilang gini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar tuh gimana? Sabar tuh nggak diem. Sabar itu adalah kamu nggak ngegerutu, kamu nggak marah-marah, kamu nggak reaktif, kamu nggak protes-protesin terus, kamu tidak melawan. Itulah sabar. Kamu tidak melawan. Sabar itu artinya kamu terbuka menerima dan mengikhlaskan. Jadi sabar di situ itu tuh bagian dari rilis sebetulnya. Terbuka menerima, alirkan aja. Kesabaran yang utuh adalah kesabaran yang kamu tahu menerima semua realita kayak gini deh. Mas Hendra nih nerima semua tayangan-tayangan kehidupan. Ini kan tayangan-tayangan, Mas. Film-film kan? Yang lagi tayang di layar kehidupanmu kan? Iya. Coba belajar kamu menjadi ruang kesadaran. Belajar menyaksikan aja, menjadi ruang kesadaran. Kamu menyampaikan reaksi boleh, tapi kan yang aku bilang tadi nggak usah ngebenci. Karena ini tayangan yang cuma mau lewat doang. Sadari ini hadir, alirin aja Mas, karena ini cuma sementara, seperti siang berikutnya malam. Iya. Alirin aja, biarin dia lewat, biarin dia mengalir. Itu inti dari bab satunya Abundant Revolution, Mas. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas berkelimpahan. Kamu bagian dari cinta tanpa batas. Ada terakhir tuh kalimat di situ. Kamu adalah ruang sadaran. Ada tuh, Mas. Kalimatnya di situ. Siap Teh. Tapi pikir itu Teh ya, lagi-lagi niat baik kita adalah ingin belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada dikotomi atas dan bawah ya. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Kita terima teman-teman kasih bertumbuh. banyak ya atas perhatiannya ya Teh Feby, makasih banyak, sehat terus menginspirasi sahabat semuanya ya. Thank you Teh ya. Penutup kalimat dari aku boleh, Ndra? Penutup, teman-teman ingat selalu tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah untuk kamu terbuka menerima sejatinya kamu yang penuh kelimpahan tanpa batas. Kelimpahan itu menunggumu setiap saat untuk kamu hadir. Dan kuncinya hanya satu. Hening. Luangkan waktu untuk hening. Itu adalah momen paling kreatif di dalam perjalanan hidupmu. Karena hening itu adalah frekuensi Tuhan. Jadi sering-sering terkoneksi, terhubung, menghadirkan Dia dalam hari-harimu. Itu Mas, terima kasih banyak. Thank you so much Mas Hendra. Siap Teh Feby, terima kasih ya, sampai ketemu mohon besok. Maaf bila ada salah kata. Kita besok ada Zoom free buat semuanya ada 3. aja. Ya. Pesertanya bisa 1.000 orang besok ya. Betul, ada 1.000 orang, ada 3 orang yang akan testimoni, nanti datanya aku kirim. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.